Film dimulai dengan menampilkan gudang rahasia. Kita diperlihatkan dengan seorang pria bernama Damian datang menemui bos geng untuk menjual barang dagangan ilegal miliknya. Bos menganggap tindakan Damian terlalu gugup dan membawanya ke samping untuk menjelaskan bahwa dia mendengar ada pengadu di geng. Dan saat Damian berpura-pura tidak bersalah, bos mengaku dia tahu Damian adalah polisi yang menyamar. Menemukan dirinya tertangkap, Damian mengeluarkan senjatanya dan mulai membela diri melawan preman yang datang menggunakan peluru dan seni bela dirinya. Setelah menghajar kelompok yang menyerangnya bersama-sama, Damian mundur dan tidak melihat mobil datang. Jadi dia tertabrak cukup parah. Untungnya dia sakit tetapi masih sadar, dan dia mengejar bos untuk menangkapnya hanya untuk mendengar bahwa ketika geng mengetahui tentang identitas asli Damien, mereka juga mengetahui tentang keberadaan istrinya. Takut akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terhadap istrinya, Damien bergegas kembali ke rumahnya, tetapi sudah terlambat. Istrinya sudah meninggal. Scene pun berganti ke tahun-tahun berikutnya. Simon memulai kelas lain di sekolah setempat saat ia melihat seorang siswa menghilang untuk kedua kalinya berturut-turut. Para remaja lainnya menjelaskan bahwa anak laki-laki ini telah menjadi korban kecanduan, dan Emilia, yang dulunya juga kecanduan, mencoba membuatnya melihat alasannya tetapi dia diabaikan. Pada saat itu, anak laki-laki Simon yang bernama Kamil mendapat telepon dari ibu anak laki-laki yang hilang tersebut. Dengan sedih memberitahukan bahwa siswa tersebut telah ditemukan tewas. Ini bukan pertama kalinya hal ini terjadi di sekolah ini. Institusi memiliki masalah serius dengan barang dagangan ilegal yang dijual di tempatnya. Bosan kehilangan siswa karena kecanduan, Simon menelepon sahabatnya yaitu Damian untuk mendapatkan bantuannya. Tetapi Damian membiarkan pesan suara dan tidak mengambil pesan karena dia sendiri tidak melakukannya dengan baik. Sejak dia kehilangan istrinya, dia mulai terlalu bergantung pada alkohol dan dia dipecat dari kepolisian. Saat ini dia hanyalah seorang pemabuk. Namun saat malam tiba, Damian memutuskan untuk menenangkan diri dan mengunjungi Simon untuk mendengarkannya. Simon memberitahunya semua masalah yang dialami sekolah sementara Kamil sengaja mendengar dari lorong. Tapi Damian menolak untuk membantu, menjelaskan bahwa dia bahkan tidak bisa menahan diri. Setelah itu, Damian pergi ke toko untuk membeli lebih banyak alkohol, di mana tiga preman mencoba mencuri Wailernya. Damian pertama kali memintanya dengan tenang, tetapi karena mereka tidak menganggapnya serius, dia langsung menghajar mereka dengan mengambil barang dari sekitar toko. Pembeli lain terganggu oleh keributan itu dan memberi Damian sebotol whisky hanya untuk membuatnya pergi dengan cepat. Sementara itu Simon mengunjungi gudang di alamat yang dia dengar disebutkan oleh salah satu anak. Tetapi begitu sampai di pintu, dia tertangkap basah. Keesokan paginya, Damian bangun untuk melihat berita buruk di televisi, yaitu Simon ditemukan tewas di gudang. Karena dari posisi dia ditemukan, polisi mengatakan bahwa dialah yang berada di balik operasi tersebut dan bahwa dia menyelesaikan semuanya sendiri karena dia merasa bersalah atas kehilangan muridnya. Damian dapat memberitahu temannya sedang dijebak, jadi dia pergi ke rumah Simon untuk menyelidiki, mengabaikan semua reporter di jalan. Dia bisa masuk karena dia masih memiliki beberapa teman di kepolisian dan bisa menghibur istri Simon, meyakinkannya bahwa dia benar berpikir suaminya dijebak. Ketika seorang detektif mengolok-olok Kamil karena memiliki ayah kriminal, Kamil mencoba menyerangnya, sehingga Damian harus menyela dan menjelaskan bahwa dia hanyalah seorang remaja yang syok untuk menyelamatkannya dari penangkapan. Beberapa waktu kemudian, Damian memutuskan dia harus membersihkan nama sahabatnya dan menghubungi seorang teman yang curang untuk mendapatkan surat-surat palsu. Kemudian dia pergi ke sekolah dan berpura-pura menjadi guru yang datang untuk wawancara untuk mengambil posisi Simon, yang dimulai agak canggung ketika sekretaris memperingatkannya untuk tidak melamar karena sekolah terlalu berbahaya. Percakapan mereka diinterupsi oleh kepala sekolah Leipzig
yang mempekerjakan Damian karena dia satu-satunya pelamar dan berjanji akan aman karena dia menyewa tim keamanan. Dia juga memanggil wakilnya yaitu Agatha yang akan bertugas untuk menunjukkan Damien di sekitar tempat ketika dia mulai bekerja besok. Keesokan harinya, Damien tiba di sekolah dan melihat Jaro mengambil beberapa bunga dari tugu peringatan siswa yang meninggal. Jadi dia mencoba membuatnya mengembalikannya. Jaro tidak menerima ini dengan baik dan memanggil teman gengnya bernama Memon untuk memukuli Damien. Tetapi Memon masih anak laki-laki pemalu di bawah tekanan sosial dan hampir tidak bergerak sama sekali sebelum hal-hal meningkat. Pemimpin keamanan yang bernama Kimelski muncul bersama anak buahnya dan mengirim remaja ke kantor kepala sekolah. Dia ingin menghadapi Damien juga. Tetapi Agatha segera datang untuk menyelamatkannya dan menjelaskan bahwa dia adalah guru baru. Setelah itu, Agatha mengajaknya berkeliling dan memperkenalkannya kepada rekan-rekan kerja mereka, termasuk guru kimia yang bernama Stephen, sebelum mengajaknya bertemu di kelasnya. Meskipun Kamil belum kembali ke sekolah karena dia perlu waktu untuk berduka, kelasnya agak gaduh. Tapi Damien segera menempatkan mereka di tempatnya dengan mengambil ponsel siswa dan tidak termakan ejekan mereka. Namun ada seorang remaja yang tidak begitu patuh, yaitu seseorang bernama Frogface, terus mengganggu teman sekelasnya dan mengabaikan peringatan Damien. Sampai Damien tidak punya pilihan lain selain mengusirnya, Frogface menolak untuk pergi. Jadi Agatha mengirim Kimelski untuk mengawalnya pergi. Saat keluar, Frogface mengancam akan bertemu Agatha nanti di penghujung hari. Agatha sedang berada di tempat parkir ketika dia tiba-tiba didekati oleh Frogface dan teman-teman gengnya yang telah mencuri kunci mobilnya dan sekarang menangkapnya dengan bermaksud untuk membalas dendam. Di dekatnya, Damien menemukan seseorang telah mengiris bannya dan guru lain menawarkan untuk membawanya pulang. Begitu mereka memasuki tempat parkir, mereka melihat Agatha dalam bahaya dan Damien datang untuk menyelamatkannya. Dengan mudah mengajar semua preman meskipun salah satu dari mereka memiliki senjata. Damien berakhir dengan luka di tangannya, tapi tidak ada yang cukup untuk menghentikannya, dan Frogface melarikan diri dalam ketakutan. Agatha membawa Damien kembali ke sekolah untuk membalut tangannya dan bertanya tentang masa lalunya. Jadi untuk menghindari menjawab pertanyaan itu, Damien mengajarinya cara membela diri saat penjahat menangkapnya. Sementara itu, para preman membawa Frogface menemui Jaro, yang merupakan salah satu dari sekian banyak orang yang menjual merchandise ilegal di sekolah atas perintah seorang pria misterius bersepeda. Ketika pria itu mendekat dan melepaskan helmnya, dia ternyata adalah Kimelski, yang perusahaan keamanannya adalah alasan untuk menempatkan anak buahnya di kampus. Baik Jaro dan Kimelski marah karena Frogface berutang uang kepada mereka dan mendapatkan masalah karena ingin membalas Agatha. Artinya pemukulan dilakukan. Jaro meminta Memon untuk melakukannya sehingga dia akhirnya bisa mengatasi rasa malunya dan benar-benar menjadi bagian dari geng yang dia ikuti hanya karena dia ingin berada di suatu tempat. Keesokan paginya, Damien tiba di sekolah untuk melihat mobilnya diderek di ruang guru. Semua orang melihat ke kamera keamanan merayakan kemenangan Damien. Dan Lizer menjelaskan bahwa dia membayar derek dan ban baru sebagai ucapan terima kasih. Kimelski mencurigai Damien sebagai petarung yang hebat, tetapi Damien tetap berpegang pada ceritanya sebagai seorang guru. Setelah itu, Damien pergi ke ruang kelas hanya untuk menemukan rekaman keamanan telah bocor dan sekarang semua siswa juga menontonnya. Mereka sangat senang memilikinya sebagai guru dan terus menghujaninya dengan pertanyaan, termasuk meminta tip untuk membela diri. Damien menemukan ide itu lucu dan membawa kelas ke gym, menawarkan kesepakatan. Jika mereka bisa mengalahkannya, tidak akan ada ujian akhir. Jelas mereka tidak mendapatkan satu pukulan pun,
tapi setidaknya mereka bersenang-senang. Dan selama pertempuran itu, Damien memperingatkan Kamil datang untuk menonton hanya untuk pergi ketika dia menyadari siapa gurunya. Damian mengikuti Kamil ke ruang ganti untuk menjelaskan bahwa dia ada di sini untuk menemukan petunjuk dan membuktikan bahwa Simon tidak bersalah. Tetapi Kamil bereaksi dengan melompat ke arahnya, marah karena Damian tidak membantu ayahnya ketika dia sangat membutuhkannya. Yang mengejutkan Kamil, Damian setuju dan menjelaskan bahwa dia merasa bertanggung jawab atas kematian Simon. Mungkin sudah terlambat untuk menyelamatkannya, tapi dia ingin menyelamatkan para siswa, dan ini membuat Kamil menerima untuk menjaga rahasianya. Di penghujung hari, mobil Damian kembali dalam kondisi sempurna, dan dia meminta Agatha keluar untuk minum. Mereka bersenang-senang bersama di sebuah bar, tetapi keadaan menjadi tegang ketika Damian melihat beberapa pria menghina dua gadis yang sedang jatuh cinta. Damian datang untuk membela mereka, dan ketika para pria tidak mundur, pertarungan lain pun dimulai. Karena orang-orang ini sangat mabuk, Damien bermain-main dengan mereka alih-alih memukuli mereka dengan cepat, membuat Agatha tersenyum. Setelah itu, Agatha mengundang Damien ke tempatnya, di mana mereka tiba-tiba sudah berbagi ciuman. Selebau anjay. Ketika Agatha pergi ke dapur untuk mengambil anggur, Damien tiba-tiba dihantam oleh gelombang kenangan istrinya, menunjukkan saat-saat manis dan akhir yang mengganggu. Damien memutuskan dia tidak bisa melakukan ini sekarang dan keluar tanpa mengucapkan sepatah kata pun, meninggalkan Agatha untuk mencapai kesimpulan terburuk. Dalam perjalanan pulang, Damien melihat Memon menjual merchandise dan mengambil kesempatan untuk memarahinya, mengingatkannya bahwa dia punya otak dan tidak termasuk dalam geng. Damian juga mencoba mendapatkan informasi, tetapi Memon menjelaskan bahwa dia tidak dapat mengatakan apapun sebelum melarikan diri. Beberapa waktu kemudian di sekolah, Emilia melihat salah satu temannya membeli merchandise juga dan mencoba memperingatkannya agar tidak melakukannya karena dia tahu betapa buruknya hal itu. Jaro segera menyela percakapan dan mengirim orang-orangnya untuk menangkap Emilia, mendorong Kamil untuk datang menyelamatkannya. Sayangnya dia tidak tahu cara bertarung dan anggota geng dengan cepat memukulinya. Lalu Jaro menggunakan dia sebagai contoh apa yang akan terjadi pada siapapun yang berani campur tangan di masa depan. Ketika Damien tiba di sekolah, Agatha memperlakukannya dengan profesionalisme yang dingin alih-alih persahabatan dari tadi malam. Begitu kelas dimulai, Damien menemukan wajah Kamil serba hitam biru. Tetapi remaja itu hanya mengatakan bahwa dia jatuh dan tidak ada yang berani mengadu pada Jaro. Damien menegur mereka karena tidak membela diri. Tetapi para siswa mengingatkannya bahwa mereka tidak tahu caranya, bertekad untuk membantu mereka. Damien mengundang kelompok itu untuk datang ke dojo lamanya setelah kelas usai. Tempat itu sangat membutuhkan renovasi dan itu hampir membuat para siswa ingin berhenti. Tetapi Kamil menawarkan dukungannya dan itu menginspirasi semua orang untuk tetap tinggal. Dengan bantuan semua orang, dojo dibersihkan hanya dalam beberapa hari. Dan Damian berusaha lebih keras untuk mengajari semua orang gerakan terbaiknya. Senang melihat seberapa cepat mereka belajar di sekolah. Dia terus mengajar sejarah dan mencoba untuk berhubungan dengan Agatha. Tetapi Agatha tetap memperlakukannya sebagai rekan kerja dan menolak untuk bergaul di waktu luangnya. Damien mengikuti beberapa anggota geng untuk melihat di mana mereka meninggalkan barang dagangan mereka dan mendapat kesempatan untuk memanggil polisi. Sekarang semua barang dagangan itu disita oleh hukum. Damien merasa agak senang dengan pencapaian ini, tapi dia tidak menyadari bahwa Kimelski mengawasinya juga selama pesta geng berikutnya. Jaro dan yang lainnya setuju bahwa mereka harus melakukan sesuatu terhadap Damien.
Beberapa waktu kemudian setelah sesi latihan terakhir selesai, Damian tetap berada di dojo untuk berlatih sendiri ketika dia tiba-tiba didekati oleh sekelompok pria yang memakai topeng ski. Mereka dipersenjatai dengan tongkat dan pejuang yang lebih baik daripada penjahat jalanan pada umumnya. Tetapi Damian masih berhasil mengalahkan mereka semua dengan keahliannya yang perkasa, meskipun dia sakit dan berdarah pada akhirnya. Keesokan paginya di sekolah, Damian melihat tim keamanan Kimelski menunjukkan beberapa luka serius dan akhirnya mengerti bahwa mereka adalah bagian dari geng. Tetapi untuk saat ini Damian hanya menggoda Kimelski tanpa memamarkan tangannya. Kimelski sangat marah karena mereka dipermainkan dengan mudah. Tapi Jaru berjanji dia punya ide untuk membereskannya. Seusai kelas, Jaru dan teman-temannya mengunjungi ayah Emilia dengan alasan ingin memperbaiki jam tangan lama yang mereka ambil dari Simon pada malam dia terbunuh. Lelaki malang itu tidak ingin ada masalah dan meminta mereka untuk pergi. Tetapi saat Jaru akan melakukan kekerasan, Emilia muncul. Setelah mengirim ayahnya ke ruangan lain, dia menghadapkan Jaru yang menjambak rambutnya dan menuntut agar dia bekerja sama jika dia tidak ingin kehilangan ayahnya. Keesokan harinya, Damien tiba di sekolah dan mendapati semua orang dalam suasana hati yang sangat kelam. Emilia menuduhnya telah memperkosanya di dojo, dan sekarang Lizer memecatnya. Agatha dan siswa lainnya tidak mempercayainya lagi, dan saat tim keamanan mengawal Damien keluar dari gedung, Camille mengejarnya untuk menghinanya karena telah menipunya agar percaya bahwa dia adalah pria yang baik. Damien tidak membalas karena dia tahu kata-katanya tidak akan dipercaya. Sementara itu, Emilia diliputi rasa bersalah sehingga dia jatuh kembali ke narkoboy lamanya di malam hari. Damian mengunjunginya untuk mencoba memahami apa yang terjadi, dan Emilia menjelaskan ancaman terhadap ayahnya. Damian juga merasa bersalah tentang hal ini dan mengambil narkoboy miliknya. Tetapi sebelum dia bisa melakukan lebih banyak, ayah Emilia muncul dan mengusir Damien. Sementara itu, Damien mengunjungi Frogfest di rumah sakit untuk mencoba membuatnya berbicara, meyakinkannya untuk berkolaborasi dengan menunjukkan bayangannya sendiri yang berarti dia sudah ditinggalkan oleh gengnya. Pada akhirnya, Frogfest mengaku bahwa mereka tidak membawa narkoboy ke sekolah dari luar, melainkan membuatnya di dalam lab sekolah itu sendiri. Damian bergegas menemui Agatha, berniat untuk membagikan petunjuk besar ini, tetapi Agatha tetap tidak ingin berurusan dengannya dan mengusirnya. Saat dia berbalik untuk memanggil polisi, Damian mencuri kunci sekolahnya karena dia memiliki akses ke seluruh gedung di sekolah. Damian menemukan penjaga keamanan masih ada dan harus menyelinap dengan sangat hati-hati, bersembunyi di lemari bila perlu agar tidak terlihat. Setelah para penjaga menyingkir, dia menyelinap ke lab kimia, di mana dia menemukan bukti bahwa narkoboy dibuat di sana. Tiba-tiba Damian mendengar beberapa langkah dan bersembunyi tepat pada waktunya untuk melihat Stephen masuk, karena ternyata dialah yang bertugas memasak. Untungnya Stephen pergi dengan cepat untuk membantu petugas keamanan memuat mobil. Dan Damian mengambil beberapa gambar dari apa yang terjadi sebelum dia masuk ke mobilnya dan mengikuti Van. Pada saat Damian sampai ke gudang, mobil tersebut telah dikosongkan dan dia diserang oleh tim keamanan. Tetapi dia dengan mudah mengalahkan mereka dengan mencuri taser mereka sendiri dan menggunakannya untuk melawan mereka semua. Setelah itu, dia menelpon Agatha dan meninggalkan pesan di voice emailnya menjelaskan semuanya. Keesokan harinya, Damian mempresentasikan foto-foto itu kepada Agatha dan Lizer, yang menunjukkan bahwa foto-foto itu buram dan bukan bukti yang baik. Inilah alasan mengapa Damian tidak melapor ke polisi. Saat Lizer menelepon Stephen dan Kimelski untuk memeriksa, Stephen hanya mengatakan bahwa dia lembur dan eksperimen untuk kelas dan tim keamanan membuatnya membersihkan. Kimelski bersikeras bahwa Simon adalah pedagang sebenarnya dan Damian terpancing umpannya. Tetapi para penjaga menghentikannya sebelum dia melakukan kekerasan. Damian diusir, tapi Agatha tetap curiga. Jadi dia pergi menemui Emilia.
yang rasa bersalahnya membuatnya mengakui segalanya. Kemudian, Damien mendapat akses ke kamera keamanan sekolah dan menemukan bahwa mereka menghapus semua rekaman narkoboy yang sedang dipindahkan. Merasa seperti kehilangan kendali atas kasusnya, Damien mulai minum dan baru berhenti ketika Agatha datang untuk meminta maaf karena tidak mempercayainya. Damien akhirnya berbagi seluruh ceritanya dengannya, dan Agatha menciumnya untuk menghiburnya sebelum setuju untuk membantu. Kemudian keduanya mengunjungi Stephen untuk meminta jawaban, tetapi Stephen tidak menyebutkan nama mereka. Dia hanya menjelaskan bahwa dia memasak untuk sebuah geng karena mereka mengancam akan membunuh istrinya. Tiba-tiba, Kimelski muncul dengan sepedanya dan menembak Stephen. Tapi dia hanya menatap Damian dengan kotor sebelum pergi. Keesokan harinya di sekolah, Lizzie meminta Agatha untuk membersihkan loker Stephen saat dia mengadakan pertemuan dengan Emilia yang datang untuk mengaku. Di loker Stephen, Agatha terkejut menemukan buku catatan tersembunyi dengan catatan tentang narkoboy dan menyimpannya untuk dirinya sendiri. Beberapa jam kemudian, Camille dan siswa lainnya pergi ke dojo untuk meminta maaf kepada Damien karena Emilia mengatakan yang sebenarnya. Reuni bahagia itu tiba-tiba terganggu oleh telepon dari Agatha yang memberitahu mereka bahwa Emilia telah diserang dan sekarang dia koma. Ketika kelompok itu sampai ke rumah sakit, Agatha menunjukkan buku catatan itu kepada Damien yang berisi peta gudang dan di mana menemukan barang dagangan yang tersembunyi. Sore harinya, Damien berjalan ke gudang tanpa menyadari bahwa Kimelski masih mengawasinya. Ketika dia tiba, Damien langsung melumpuhkan penjaga pertama yang dia lihat lalu berbalik untuk dikejutkan oleh Agatha yang datang untuk membantu. Dengan peta dari buku catatan, mereka dengan mudah menemukan narkoba tersebut. Tetapi segera mereka menemukan diri mereka dikelilingi oleh Kimelski, Jaro, geng, dan satu kejutan besar. Ternyata selama ini pemimpin sebenarnya di balik operasi tersebut adalah Lizzie, yaitu kepala sekolah itu sendiri yang telah menyerah pada generasi saat ini karena mereka tidak peduli dengan pelajaran mereka. Lizzie mengejek Damien dengan menunjukkan jam tangan Simon kepadanya. Tetapi percakapan itu diinterupsi oleh Memon yang telah melihat kesalahannya dan membawa seluruh kelas bersamanya. Pertarungan antara kedua tim dimulai saat itu. Dan Damien menyaksikan dengan bangga bagaimana murid-muridnya memukuli geng, termasuk juga Jaru. Kimelski melarikan diri jadi Damien mengejarnya, memulai perkelahian dengan keduanya bersenjata. Kemenangan Damien, jadi Kimelski memutuskan untuk merobek beberapa kabel dari dinding untuk mencoba menyetrumnya. Tetapi Damien melucuti senjatanya dengan tendangan. Saat Camille muncul dan mengalihkan perhatian Kimelski, Damien mendorongnya ke kabel dan menyetrumnya sampai mati. Setelah itu, mereka pergi mencari Agatha yang telah ditangkap oleh Lizzie. Kepala sekolah mengeluarkan senjata, tetapi Damien tidak peduli dan tetap memukulnya, langsung melepaskan Agatha. Begitu mereka berbalik, Lizzie menunjukkan bahwa dia masih sadar dan mengeluarkan senjata lain dari kaos kakinya. Tetapi sebelum dia bisa menembak, Camille melepaskan wadah mainan di atasnya, sekarang menangkapnya untuk selamanya. Damien menggunakan kesempatan itu untuk memulihkan jam tangan Simon dan menyerahkannya kepada Camille sebagai kenang-kenangan ayahnya sementara mereka menyaksikan polisi dan ambulan tiba untuk mengurus semua pahlawan muda. Dan film pun tamat.